Bab 449 Masa depan lebih penting. Banyak sekali. Ya Tuhan. Gracelyn melebarkan matanya, menatap semua yang berada di depan matanya dengan tidak percaya. Ini semua karyamu. Kenapa bisa begitu banyak? Audrey Han tersenyum dan dengan pelan berkata, kakakku yang mengumpulkannya. Sebagian besar sudah dipasarkan. Ada beberapa yang sudah dibeli. Ada juga yang hanya satu kali muncul di publik, lalu disimpan di tempat ini. Wah, wanita idamanku, kakakmu benar-benar sangat baik padamu. Gracelyn tidak bisa menahan untuk tidak menutupi dadanya sendiri. Tidak disangka seorang pria yang terlihat bersikap dingin seperti itu ternyata begitu perhatian. Bagaimana ini? Dia merasa sepertinya hatinya sudah tersentuh. Huhuhu, ikuti aku. Audrey Han mengajaknya masuk ke dalam. Gaun ini aku kerjakan dengan sepenuh hati. Hanya saja setelah diproduksi tidak dipasarkan. Dan sama sekali tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sebagai permintaan maaf ini, maka aku berikan padamu. Mata Gracelyn tertuju pada gaun dengan efek 3 dimensi yang membentuk cahaya bintang di depan matanya. Dia tersentuh hingga menangis. Wanita idamanku, kamu terlalu baik. Tidak disangka di dalam hidupku ini, aku dapat memakai desain yang dirancang oleh wanita idamanku. Bahkan sebuah karya yang paling berharga. Seperti kehidupanku di masa lalu telah melakukan banyak sekali hal baik. Wanita idamanku, aku mengundangmu untuk ikut serta dalam konversi pers. Dan mari kita pergi bersama di saat itu. Audrey Han berpikir sejenak, kemudian mengangguk, baik. Setelah dia mengatakannya, tiba-tiba dia berkata, apakah aku boleh mengajak orang lain? Boleh. Wanita idamanku, boleh ajak siapapun. Gracelyn menatap gaun tersebut dengan tatapan yang terpukau. Dan di dalam matanya seperti hanya tersisa cahaya bintang. Audrey Han juga menatap gaun tersebut. Sepertinya ini adalah jodoh. Saat dia merancang gaun ini, dirinya merasa sangat senang. Tetapi karena rancangannya ini berbeda dengan karyanya sebelumnya, dia hanya dapat menyimpannya untuk menikmati keindahannya. Tidak disangka, hari ini ternyata diberikan kepada Gracelyn. Dan juga kehidupannya memang bersinar layaknya bintang. Atau mungkin memang sudah ditakdirkan. Gaun disimpan oleh Gracelyn ke dalam tas. Tetapi dia tidak membawanya. Dan tetap meletakkannya di sini. Dia mengatakan akan datang memakainya di hari saat konversi pers diadakan. Tentu saja Audrey Han menyetujuinya. Setelah dia pergi, Audrey Han kembali ke perusahaan. Setelah kembali, waktu menunjukkan hampir pulang kerja. Dia mengemas barang bawaannya. Kemudian saat bersiap berjalan keluar, kebetulan pengacara datang. Maaf Nyonya Han. Masalah yang kamu percayakan padaku sepertinya tidak dapat diselesaikan. Setelah pengacara masuk, dia langsung membicarakan topik utamanya. Yes Corp tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dan juga, aku merasa lebih baik jika Nyonya Han sendiri yang keluar membicarakannya. Mendengar ucapannya, Audrey Han terdiam sejenak. Kemudian berkata, jika aku sendiri yang keluar membicarakannya, untuk apa aku mengundang seorang pengacara? Ucapan ini tidak salah. Wajah pengacara tersebut menjadi pucat dan tidak berbicara dalam waktu yang lama. Pada akhirnya dia segera meletakkan dokumen ke atas meja. Lalu berkata, intinya aku tidak dapat menerima kasus ini. Silahkan Nyonya Han mencari pengacara yang lain. Pengacara Zhang.
Audrey Han menatapnya. Tatapannya dingin sebelum menerima kasus ini. Kamu sudah mengetahui siapa pihak lawan. Dan kamu sudah menandatangani kontrak. Apakah sekarang kamu mau memutuskan kontrak? Memangnya kenapa kalau aku memutuskan kontrak? Demi sebuah kontrak. Jika aku kehilangan pekerjaanku, bukankah itu lebih merepotkan? Pengacara Zhang langsung meletakkan sebuah kartu ke atas meja, dan juga bukankah kamu juga memutuskan kontrak dengan pihak lawan? Apakah aku tidak boleh? Aku bersedia membayar uang ganti rugi. Audrey Han. Dia melirik kartu di atas meja. Kemudian mengangkat alisnya, ganti rugi sebesar 3 kali lipat. Benar. Pengacara Zhang mengangguk. Kemudian melirik kartu bank tersebut dengan sedih. Untungnya biaya pengacaranya kali ini tidak termasuk tinggi. Sehingga meskipun harus membayar uang ganti rugi sebesar 3 kali lipat dia masih dapat membayarnya. Sebenarnya dia sangat menyayangkan uang tersebut. Tetapi jika dibandingkan dengan masa depannya, uang ini sama sekali bukan apa-apa. Seperti ini saja. Aku pergi dahulu. Tidak menunggu Audrey Han menjawab. Orang tersebut telah pergi. Audrey Han menunggu setelah dia pergi. Dia mengambil dan melihat kartu bank tersebut. Jadi, ini memperoleh uang dengan cuma-cuma. Meskipun dia tidak benar-benar menginginkan uang ini. Tetapi, masalah sudah seperti ini. Apakah masih ada cara lain? Audrey Han menyimpan kartu bank, lalu meninggalkan perusahaan. Keesokan harinya, pengacara meneleponku dan mengatakan, dia sudah membayar uang ganti rugi, dan tidak akan menerima kontrak kerja sama kali ini. Tidak lama setelah Gita keluar, dia berlari masuk dan berkata, ada apa ini? Bukankah ini keterlaluan? Karena pihak lawan adalah Golden Ye. Jadi dia sudah tidak peduli dengan etika profesionalitasnya. Audrey Han mendengar ucapannya. Kemudian melepaskan pena di tangannya, tidak dapat menyalahkannya. Hanya dapat menyalahkan pihak lawan yang terlalu merepotkan. Dan juga, meskipun masalah kali ini selesai, mungkin akan ada yang selanjutnya. Setelah mengatakannya, Audrey Han membuka tasnya, lalu mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah uang ganti rugi pengacara Zhang. Kamu kirimkan uangnya ke dalam tabungan perusahaan. Sebagai modal perusahaan, Gita menerimanya, benar-benar membayarnya 3 kali lipat. Kira-kira sebesar beberapa juta yuan. Wah, apakah menjadi pengacara dapat menghasilkan begitu banyak uang? Sehingga tidak menyayangkan mengeluarkan uang begitu banyak. Mendengar ucapannya, Audrey Han tersenyum. Baginya, masa depannya jauh lebih penting. Sebenarnya, jika dia berusaha sedikit lagi, mungkin Audrey Han tidak akan menganggapnya memutuskan kontrak. Dan juga tidak akan memintanya untuk membayar uang ganti rugi. Tetapi, dia terlalu cepat meneyera. Sama sekali tidak berusaha. Dan juga sebelum melakukan kontrak, Audrey Han sudah memerintahkan Gita untuk menjelaskannya dengan teliti pada pihak pengacara. Bahwa kontrak kali ini akan sangat sulit. Dan meminta pengacara tersebut untuk berusaha keras. Jika merasa percaya diri baru menerimanya. Dan pengacara Zhang menerimanya. Namun tidak bertahan lama dirinya sendiri memilih untuk menyerah. Mendapatkan uang ratusan juta yuan ini dengan cuma-cuma. Hanya saja, kerja sama itu. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Jika pihak lawan tidak ingin menyelesaikan kontrak, bukankah kamu akan terus menghadapi Golden Ye? Untuk saat ini biarkanlah dahulu.
Audrey Han menghela nafas panjang, tidak ada cara lain. Namun seharusnya beberapa hari ini dia tidak akan menggangguku. Baiklah. Sekarang hanya dapat seperti ini. Sekarang masih ada hal yang genting. Oh iya. Hal yang kamu berikan padaku. Aku tidak dapat melakukannya. Mungkin harus menunggu lagi. Di saat mereka berdua sedang berbincang, pintu ruangan kantor dibuka oleh seseorang. Orang itu adalah Talitha. Dia menatap mereka berdua dahulu. Kemudian berjalan masuk sambil memegang sebuah dokumen. Ada apa? Saat aku baru masuk tadi, ada seseorang yang memberikanku sebuah dokumen. Dia mengatakan harus memberikannya kepadamu. Setelah mengatakannya, Talitha memegang dokumen tersebut sambil berjalan maju dan meletakkannya di depan Audrey Han. Benda apa ini? Gita membukanya dengan tidak sabar. Dokumennya sangat besar dan juga tebal, karena Gita terlalu tergesa-gesa. Setelah terbuka, semua foto terjatuh keluar dan memenuhi lantai. Semua orang terkejut, kemudian jongkok untuk melihat. Ini, bukankah Sandy Zhao? Gita melebarkan matanya mentap orang di dalam foto. Aneh. Siapa yang mengirimkan dokumen ini? Untuk apa mengirimkan ini? Audrey Han mengulurkan tangan dan mengambil foto. Setelah dia melihatnya, dia berkata, kita lihat masih ada apa lagi selain foto di dalam dokumen ini. Gita memeriksanya. Kemudian ekspresinya berubah, masih ada ini. Bersambung.